Selamat malam teman-teman semuanya. Segmen ini adalah segmen santai sak rokokan. Sesuai dengan namanya, bahwa tema ini adalah tema santai menghabiskan satu batang rokok. Makanya namanya santai sak rokokan. Saya sengaja bikin video ini tanpa tema, bahkan mungkin absurd, loncat-loncat, dan nggak ada satu yang mau dibahas gitu. Ya namanya juga santai sak rokokan. Jadi nggak ada skrip juga. Saya akan coba bikin tema ini ketika saya santai, ingin ngomong apa aja selama habisnya rokok, sak rokokan. Biasanya memang saya bikin video itu pakai skrip. Mengapa pakai skrip? Ya agar ada fokusnya, ada pokok bahasanya, ada argumennya, kemudian ada poin-poin yang ingin saya sampaikan. Makanya saya bikin skrip. Dan saya yakin di beberapa podcast-podcast yang besar, mereka memakai skrip dalam membuat satu narasi. Dan bukan berarti bahwa skrip itu dibuat oleh orang lain. Yang bikin skrip ya kita sendiri. Sama dengan video-video saya, di mana skrip itu saya hasilkan agar ada urut-urutan apa yang mau dibahas gitu. Dan karena saya penulis, saya nulis buku, maka saya terbiasa membuat narasi, saya terbiasa membuat skrip. Nah, lalu ada yang nyeletuk kan, cari duit dalam membuat narasi. Narasinya dibikin video agar dapat duit. Lah kalau iya, terus masalahnya apa? Kalau memang cari duit di dalam bernarasi itu masalahnya apa? Salahnya di mana? Yang salah itu kan nyari duit dengan mencuri, nyari duit dengan manipulasi, korupsi, nipu orang, itu kan cari duit yang salah gitu. Kalau cari duit dengan narasi itu apa coba salahnya? Dan karena video-video TikTok saya juga kemudian banyak yang bilang kalau saya ateis, saya agnostik, saya menganut paham-paham tertentu lah gitu ya. Padahal yang ngobrol banyak sama saya pun enggak. Karena kan orang-orang di TikTok hanya lihat video potong-potong, video clipper, video 1 menit, video 2 menit gitu. Yang mungkin di dalam clipper itu tidak menyentuh esensi dari apa yang ingin saya bicarakan. Tapi anyway, saya nggak butuh dukungan. Anda mau bilang saya ateis ya silahkan, mau bilang saya agnostik ya silahkan. Ya karena nggak tahu, ya harus saya maklumi ya karena nggak tahu. Nah, video ini tanpa editing. Jadi saya akan memutar video ini dari awal saya klik start sampai terakhir nanti rokok ini habis gitu, tanpa saya edit. Kenapa tanpa saya edit dan tanpa tema? Supaya saya bisa ngobrol banyak, ngobrol macam-macam, ya walaupun tidak terstruktur, walaupun tidak ada argumen yang saya ajukan, opini yang saya bentuk gitu ya. Tapi ya mungkin ini bisa menjadi satu bahasan santai bagi saya sendiri. Saat saya merekam video, ya membuat narasi apapun, tujuan saya untuk saya sendiri belajar. Saya mendengarkan video saya sendiri, saya analisa sendiri dari gagasan-gagasan yang saya lontarkan. Lalu dari situ saya beranjak untuk berkembang. Saya belajar dari apa yang saya sampaikan. Dan tujuan-tujuan dari video-video saya itu bukan untuk mempengaruhi Anda. Bukan untuk menjadikan Anda ini itu dan sebagainya. Enggak ada.
Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya. Persis seperti saya nulis buku. Buku yang saya tulis sudah lebih dari 45. Kalau sampai sekarang 55 tepatnya. Jadi kalau ada teman-teman yang belum tahu kalau saya nulis, maka kemudian ketika saya membuat narasi yang bermacam-macam di video, mungkin akan menganggap bahwa narasi itu dari mana. Ya karena saya penulis, saya hanya memindahkan narasi yang tadinya tulisan menjadi video. Kan sesimpel itu. Yang tadinya dibaca menjadi didengarkan atau dilihat. Sesimpel itu sebetulnya. Dan mengapa saya sering bicara tentang Tuhan, tentang agama, tentang kehidupan gitu. Tujuannya bukan mengajak Anda untuk tidak bertuhan atau tidak beragama. Tuhan dan agama itu kan hak masing-masing. Anda berhak bertuhan dan juga berhak untuk tidak bertuhan. Anda berhak beragama dan juga berhak untuk tidak beragama. Itu kan hak kan. Yang menjadi nilai pentingnya adalah apapun yang Anda yakini, apapun yang saya yakini itu tidak memaksakan orang lain. Tidak menakut-nakuti orang lain. Tidak mengancam orang lain. Walaupun komen-komen yang ada di video-video saya itu kadang banyak yang mengancam. Walaupun kalau dilihat bukan ancaman, tapi secara eksplisit itu ancaman. Misalnya, udah tua Pak, ingat Tuhan, nanti kalau Anda mati masuk neraka. Nah ini kan ancaman. Ancaman agar saya itu dianggapnya supaya bertuhan lagi, karena dia menganggap saya nggak bertuhan, agar saya masuk surga gitu, tidak masuk neraka. Nah ini kan ancaman supaya saya takut akan neraka gitu. Dan ancaman-ancaman sejenis ya, kalau mati nanti tersiksa, awas hati-hati, kalau tidak segera kembali ke jalan yang benar akan mendapatkan kesulitan. Nah ini kan ancaman. Nah sebetulnya kan kita, kalau saya sendiri, kemudian saya bertanya kan, mengapa sih kita mengancam pada orang lain untuk mengikuti keyakinan sesuai dengan apa yang diyakini. Kalau Anda meyakini Tuhan dalam agama Anda akan mengharapkan orang lain itu bertuhan sesuai dengan agama Anda. Dan memaksa kan? Memaksa di dalam keyakinan gitu. Saya pernah terpikir begini, kan Tuhan tidak pernah menulis namanya sendiri. Tuhan nggak pernah menulis namanya sendiri, kemudian kita memberi nama apa yang kita yakini sebagai Tuhan, apa yang kita sebut sebagai Tuhan. Kita memberi nama, kemudian kita sibuk membela nama itu, bahkan kemudian sampai perang gitu kan. Nah ini kan ironis. Ironis itu, apakah Tuhan itu pernah memberitahu tentang namanya? Memberitahu dari mana? Kalau memberitahunya dari kitab suci, maka apa validasinya kalau itu adalah Tuhan sendiri yang bicara? Kan bisa kan? Bisa saja terjadi bahwa ada kitab suci yang memang ditulis oleh manusia. Dan sebagai sosok otoritas dimunculkan agar orang lain percaya bahwa itu adalah kata-kata dari Tuhan. Kemudian dalam perjalanannya kan manusia mengubah Tuhan itu menjadi lambang. Lalu manusia menyembah lambang itu sendiri. Diberi nama, diberi gelar, gitu. Kemudian disembah.
Dan kemudian yang lebih ironis lagi kan ada manusia yang melarang orang lain untuk menggunakan nama yang berbeda. Dan di sana kemudian terjadi perselisihan, terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran gitu. Sebenarnya sah-sah aja kan Anda meyakini Tuhan sebagai apa, bahkan kemudian sampai menyembahnya, itu kan sah, itu hak setiap orang. Yang membuat kehidupan ini kacau ketika ada yang memaksakan itu, kemudian sengaja menyebarkan atau menjadi misionaris dari agama dan nama Tuhan tertentu, lalu mendatangi daerah-daerah yang dianggapnya belum bertuhan, daerah-daerah yang belum beragama, agar daerah itu menjadi daerah beragama. Dan kita semua tahu ya bahwa nama Tuhan itu kan ditulis di kitab-kitab suci, kemudian diyakini sebagai wakil dari lambang yang disebut Tuhan. Wah, video-video Anda itu membahas Tuhan, belajar lagi dong. Perdalam agama lagi sebelum bicara Tuhan gitu kan. Nah, bagi saya ini lucu. Lucunya adalah Anda tidak pernah mengingatkan mereka yang menyebut Tuhan, mewartakan Tuhan, atau yang membuat video tentang Tuhan yang sesuai dengan keyakinanmu. Kan ini kondisinya sama. Sudahlah Pak, katanya gitu. Ini kan urusan masing-masing, Anda nggak perlu bikin video seperti itu gitu. Nah, ada yang komen gitu. Sama aja menurut saya. Sama aja kan sebetulnya Anda juga harus mengucapkan kalimat itu kepada orang yang setiap hari mewartakan Tuhan, tetapi Anda tidak bilang itu kepadanya hanya karena Tuhan yang dia sebut itu sama dengan Anda. Agama orang itu sama dengan Anda. Jadi Anda tidak mengatakan pada orang-orang seperti itu, sudahlah, nggak perlu lagi bicara tentang Tuhan, nggak perlu lagi ceramah tentang Tuhan. Itu kan nggak pernah kan? Karena apa? Karena Anda seiman dengan orang-orang yang seperti itu. Anda melarang orang lain untuk menyebut Tuhan dengan perspektif yang berbeda. Ketika ada orang yang mempunyai pandangan atau perspektif Tuhan dalam pandangan yang berbeda, Anda panas seolah-olah bahwa itu bukan kebenaran, bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan harus diluruskan. Nah, ini terjadi apalagi di platform TikTok. Itu akun-akun yang nggak jelas, nggak ada namanya, itu banyak sekali yang mudah melontarkan kata-kata kotor sampai disaring oleh TikTok. Itu di video-video saya, kalau kita lihat di tinjauan komen yang disaring oleh TikTok itu ratusan. Yang tersaring loh, ratusan. Yang muncul tuh 50. Yang menurut TikTok itu sopan. Nah, TikTok aja tahu mana komen yang sopan, mana yang enggak. Mana komen yang menghujat, mana enggak. Makanya kemudian disaring oleh TikTok. Kita bicara Tuhan terus terang bahwa itu adalah sejauh apa yang bisa digapai oleh bahasa kita. Mengapa? Karena masing-masing dari kita punya ketakutan. Manusia itu punya ketakutan. Takut hidupnya tidak dijamin, takut sengsara, takut nggak sehat, takut sakit gitu. Maka kemudian muncul perspektif tentang Tuhan yang bisa melindungi dirinya. Kita lupa bahwa
ketika kita bicara tentang Tuhan dan kita lupa tentang unsur ketuhanan, yaitu unsur yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena banyak dari teman-teman baru saya yang tidak tahu tentang tulisan saya, tentang apa yang saya bicarakan, maka judgement awal itu muncul dan sadis. Teman-teman, sekali lagi ya, karena ini segmen santai sak rokokan, maka saya menunggu rokok ini habis, dan terima kasih kalau Anda bisa mendengarkan saya sampai akhir, sampai sak rokokan. Kita ini dalam kondisi yang hampir semuanya sulit saat ini. Kehidupan itu sedang menuju kepada masa-masa membangun tatanan baru. Ya, karena evolusi. Kalau masalah perang dari dulu, ya perang itu ada. Dan perang atas nama apapun itu pasti ada kepentingan, termasuk perang yang dianggap sebagai perang agama. Karena kepentingan, maka perang ini, seperti video yang saya buat sebelumnya, tergantung kepada pemegang saham terbesar. Pemegang saham terbesar di dunia ini menginginkan apa? Dan perang menjadi satu komoditas untuk menaikkan value, untuk menaikkan tawar-menawar tentang geopolitik, tentang untung rugi, dan tentang omset. Ya, kalau perang tidak ada keuntungannya, maka itu nggak terjadi. Nah, perang di-create karena memang ada keuntungan yang akan dicapai. Tapi di Indonesia, kita belajar banyak dari perjalanan masyarakat kita. Kita juga mengalami pasang surut tentang ekonomi, tentang politik, gitu. Tentang hal-hal yang kita anggap itu masa-masa sulit. Krisis ekonomi 98, ya, kalau bagi Anda yang seumuran saya pasti akan ngalamin itu. Betapa sulitnya kalau masa-masa seperti itu terjadi. Banyak PHK, harga bahan-bahan pokok melambung tinggi, kita susah cari makan. Yang sudah di PHK juga susah cari kerja, gitu. Nah, kalau kita punya pengalaman itu, tentu kita sama-sama tidak menginginkan hal itu terjadi kembali. Karena akan merepotkan bagi semua, tentu. Nah, bagi adik-adik yang tidak mengalami hal itu, nah, peristiwa-peristiwa seperti itu tentu menjadi pelajaran agar tidak kita ulang. Apalagi sampai terjadi disintegritas. Sampai terjadi perang antar suku, perang antar agama. Ya, jangan sampailah itu terjadi. Maka sebisa mungkin, mari kita jaga kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Atas alasan apapun, kita hindari perpecahan itu. Walaupun kita lihat banyak sekali yang masuk dari adu domba suku, adu domba agama. Nah, mereka-mereka yang punya kepentingan untuk adu domba di suku, agama, itu tentu punya kepentingan. Mempunyai tujuan untuk mengatur jalannya masyarakat yang akan diarahkan ke arah mana. Saya tidak menyebut satu golongan yang dari dulu itu berusaha untuk merongrong
Indonesia. Tetapi itu jelas terjadi ketika isu-isu yang ditunggangi akhirnya hanya akan memunculkan tokoh-tokoh itu kembali di zaman yang sekarang. Dan memang agama menjadi satu kendaraan yang mudah. Kenapa? Karena ada otoritas yang tidak bisa dibantah yang bernama Tuhan. Ketika orang sudah mempercayai satu ayat yang diyakini sebagai firman Tuhan yang nggak bisa dibantah, maka ayat itu bisa menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan apapun juga. Menjadi pembenaran untuk membunuh, menjadi pembenaran untuk melarang, menjadi pembenaran untuk tidak setuju dan melawan. Nah, ini kan ironis. Ada juga yang menyarankan, udahlah Pak Agung, bahas tentang uang aja gitu. Wah, sudah banyak yang bahas tentang uang. Teman-teman saya yang belum punya uang banyak pun membahas tentang uang. Ya tujuannya supaya mereka dapat uang. Tapi ada satu privilege yang saya dapatkan dalam kehidupan. Terutama dari pekerjaan saya sebelumnya. Saya resign kan sudah dari tahun 2015, jadi sudah 10 tahun saya nganggur. Nganggur, gak ada gaji tetap. Tujuan saya ya bisa menikmati hidup ini apa adanya. Tapi karena privilege itu, maka saya melihat banyak budaya di dunia. Saya melihat banyak kota di dunia. Saya melihat banyak negara di dunia. Hanya ada satu negara yang belum pernah saya kunjungi, yaitu Afrika. Saya belum pernah ke Afrika, jadi saya tidak bisa membandingkan Afrika. Tapi kalau saya melihat Eropa, saya melihat Timur Tengah, saya melihat Amerika, saya melihat Asia, saya melihat Australia, karena saking seringnya saya cross country, cross culture, maka saya bisa membandingkan budaya yang ada di setiap negara. Kalau kemudian kita bilang bahwa oh, Cina itu komunis, bahaya. Bahkan ada yang mengasosiasikan ateis itu dengan komunis. Ada yang banyak yang bilang di komen, hati-hati, orang ini adalah komunis, ateis. Komunis itu sudah diasosiasikan dengan ateis. Ateis itu diasosiasikan dengan komunis. Padahal itu kan dua yang berbeda. Ateis itu adalah ideologi, komunis itu adalah pandangan politik. Ini kan dua hal yang berbeda. Dalam beberapa ratus tahun terakhir ya, kalau ada yang menyebut Cina itu komunis, maka Cina sudah tidak melakukan perang lagi secara terbuka ya, secara bunuh-bunuhan, ngebom gitu. Tapi negara-negara yang beragama itu sampai sekarang masih aja perang. Nah, ironis kan? Itu salah satu bentuk keironisan. Udah mau habis, udah mau sak rokokan. Saya juga bicara tentang metabolisme dan beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan tubuh secara holistik. Dari pengolahan pikiran, dari pengolahan emosi. Dan kalaupun saya merokok, ini bukan merokok karena saya senang merokok. Saya sebetulnya tidak merokok. Tapi ini adalah rokok sehat. Kok ada rokok sehat? Ya kita tahu bahwa industri tembakau di Indonesia itu saling sikut-sikutan dengan industri farmasi.
Jadi tentu yang mengkampanyekan rokok tidak sehat itu pasti dari farmasi. Padahal leluhur kita sebelum adanya suntik, sebelum adanya infus, teknologi yang dipakai untuk mematikan virus, untuk mematikan bakteri yang ada dalam tubuh itu dengan pengasapan. Asap yang digunakan adalah asap yang dihasilkan dari tembakau. Jadi tembakau itu untuk pengobatan zaman dulu dengan teknik pengasap